Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat kembali belajar bersama saya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pekan yang lalu. Silakan sebelum kita mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Langsung dibuka di halaman 110 ya. Halaman 110 di buku kalian. Dan kita langsung ke materi tentang novel ya. Masih ingat kemarin yang kita pelajari tentang novel? Kita akan menikmati novel dalam buku ini. Dan seperti pembelajaran kita minggu lalu, novel itu apa sudah Bapak jelaskan ya. Lalu yaitu karya fiksi ya, karya fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dan menunjukkan watak dan sikap atau perilaku. Biasanya novel ini memberikan kita gambaran tentang ketika seorang tokoh mengalami sesuatu hal hingga akhirnya tokoh ini menemukan jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di dalam cerita itu tokohnya banyak dan kita melihat kepribadian, kita melihat isi kepala setiap tokoh, dan kita diharapkan bisa belajar dari sebuah kejadian yang terjadi dalam novel itu ya, seperti berbagi pengalaman sebenarnya ya. Dan tujuannya rekreatif, memberikan penghiburan buat pembacanya. Nah, novel itu ada istilah dalam dunia pembelajaran itu ada novel pop ya, novel populer ya. Itu tidak dibahas dalam pelajaran bahasa Indonesia. Seperti novel-novel teen lit, chick lit itu ya, bukan pelajaran tapi novel yang ceritanya tentang cinta-cinta semata dan tidak terlalu menguak, memberikan gambaran sejarah dan sebagainya ya, kebudayaan, nilai-nilai. Jadi cuman hanya cerita cinta saja biasanya. Silahkan dibaca tapi tidak dibahas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sementara novel yang dibahas dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya kita anggap aja kelas ini kelas sastra ya. Untuk pembelajaran ini ya novel-novel yang memiliki nilai-nilai sastra. Sastra itu memotret sejarah dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat dari zaman ke zaman gitu ya. Oke. Di sini ada 3 buah novel yang digambarkan di sini. Dan kenapa saya lihat di sini novel ini baik ya, karena novel ini memberikan kita gambaran tentang novel-novel Indonesia yang bagus sebenarnya. 3 contoh ini ya. Dan 3 novel ini sering menjadi bahan cerita, bahan kutipan ketika dalam soal-soal ujian ya. Pertama Harimau-Harimau, yang kedua Bumi Manusia, yang ketiga Rongeng Duku Paru. Tiga-tiganya kuat ya buat saya karena sudah saya nikmati dan menarik. Kalau yang Harimau-Harimau itu kisahnya saya lupa nama tokoh utamanya ya, Ujang atau siapa ya. Yang pasti tokoh utamanya ceritanya yang saya ingat tokoh jahatnya namanya Wakatok di sini ya. Ini ceritanya tentang beberapa orang ya, sekitar 7 atau 8 orang dalam sebuah rombongan yang harus pergi ke hutan untuk mengambil sesuatu. Lalu untuk perbekalan mereka memburu seekor rusa ya, dan rusanya dipotong-potong dibawa dalam tas. Ternyata rusanya ini adalah incaran dari seekor harimau tua ya yang sudah sangat kelaparan. Karena rusanya diburu sama mereka, dijadikan perbekalan orang-orang ini. Akhirnya harimaunya mengganti perburuannya dari memburu rusa jadi memburu para orang-orang yang di dalam hutan ini ya. Akhirnya satu persatu tokoh-tokohnya itu dimangsa sama harimau itu ya. Dan itu jalan ceritanya, tapi yang jadi pencerahan memberikan kita beberapa bahan pemikiran adalah ketika setiap tokoh ini akan mati, biasanya tokoh-tokohnya itu atau orang-orang di sampingnya akan memberikan cerita-cerita yang mengejutkan tentang tokoh-tokoh yang mati satu persatu itu ya. Bahkan tokoh yang masih hidup juga hingga akhir ternyata banyak kehidupan dirinya yang terkuak dalam sepanjang jalannya cerita ya. Ini menarik ya.
harimau-harimau. Lalu yang kedua ada Bumi Manusia, ini udah difilmkan ya Bumi Manusia. Ronggeng Duku Paruk juga udah difilmkan. Bumi Manusia itu menarik karena diceritakan oleh Pramudia Anantatur ya. Pramudia Anantatur itu salah seorang tahanan politik ya yang pernah dibuang di Pulau Buru ya, dihukumnya dibuang ya. Dibuang di Pulau Buru itu kalau nggak kalau saya salah menjelaskan mohon maaf, tapi yang pernah saya baca itu jadi mereka dibawa ke sebuah pulau yang namanya Pulau Buru itu dan mereka diturunkan di pinggir laut gitu, bukan di pantai ya, bukan di tempat yang ini. Jadi mereka harus dari kapalnya itu diturunkan, mereka nyampe di pulau, ya udah mereka dibiarin begitu aja ya di Buru. Dan selama di Pulau Buru itu si Pramudia Anantatur bikin tetralogi ya, bikin 4 cerita. Bumi Manusia ini adalah buku pertamanya, lalu nanti akan ada cerita lanjutnya yaitu Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca. Itu 4 buku tentang yang dibilang tetralogi Pulau Buru nih, menceritakan tentang seorang tokoh. Itu kan masalah dia dibuang di Pulau Buru kan tahun 70-an ya, 60-70-an ya. Tapi ini yang dia buat ceritanya cerita awal-awal tahun 1900-an, di mana dia menceritakan tokoh Mingke yang memperjuangkan hak-hak dari keluarga istrinya ya. Padahal dia juga seorang nantinya kalau kita baca buku berikutnya kita tahu Mingke itu punya nama asli Tirto Adisuryo yang adalah seorang yang ada di dunia nyata, yaitu Bapak Pers Indonesia ya, orang yang pertama kali menerbitkan surat kabar berbahasa Indonesia ya, Bapak Tirto Adisuryo, dan disingkat TAS ya dalam buku ini ya, Bapak TAS. Dan si Mingke ini ceritakan harus memperjuangkan nasib istrinya ya. Dia punya pacar dan yang dinikahi ya, walaupun dibilang nikahnya di bawah umur ya, saya kurang tahu juga ya, udah agak lupa karena udah lama. Pokoknya Mingke ini menikahi analis ini putri orang Belanda, tapi ibunya adalah orang Indonesia ya, seorang Nyai Ontosoro. Nyai itu seperti perempuan perempuan selir lah ya. Jadi dia si orang Belanda ini menikah di Belanda, terus dia pergi ke Indonesia. Di Indonesia dia buka pabrik besar dan dia mencari seorang perempuan untuk dinikahi secara tidak sah tapi nikahnya ya. Dan perempuan ini namanya Nyai Ontosoro, dan Nyai Ontosoronya inilah yang nantinya dalam kondisi si orang Belanda ini cuman kerjanya mabuk-mabukan, malas-malesan, makan tidur, tapi si Nyai Ontosoro yang berjuang untuk menghidupkan pabrik gulanya ya, hingga akhirnya nanti si suaminya ini meninggal. Tiba-tiba keluarganya datang dari Belanda untuk mengklaim hartanya, sementara yang membesarkan pabrik itu adalah Nyai Ontosoro ya, seorang wanita ya mungkin tak berpendidikan tapi punya pemikiran ya. Itulah yang diangkat sama si Pramudia Anantatur ya. Itu ceritanya sudah jadi film, boleh bisa kalian tonton, tapi filmnya masih di kisah tentang Bumi Manusia, karena ceritanya kalau dilanjutkan masih ada 4 buku lagi ya. Lalu Ronggeng Duku Paruk nih juga sebuah cerita menarik ya. Cerita menarik ini, Ronggeng Duku Paruk itu ceritanya tentang kehidupan seorang ronggeng ya. Ronggeng itu wanita penghibur, tapi kalau kita baca kalian akan tahu bahwa ternyata novel Ronggeng Duku Paruk yang sudah pernah dijadiin film ya, ini fotonya adalah poster filmnya ya. Ternyata Ronggeng itu adalah wanita penghibur itu zaman dulu ternyata agak berbeda nilai-nilai yang dianut sama masyarakat pada zaman itu ya. Misalnya ada bupati-bupati atau para pejabat-pejabat sedang berpesta, biasanya akan ada ronggeng itu penari-penari gitu ya. Nanti ronggengnya ini ketika kita nonton tuh kalau pejabat-pejabat itu ada yang senang dengan ronggeng ini, nanti pejabatnya nggak pulang ke rumah gitu ya. Habis pesta istrinya pulang ke rumah, si suaminya masih tinggal di tempat. Nanti suaminya kalau merasa perlu, suaminya akan melanjutkan bermalam bersama para ronggeng itu ya. Dan lucunya kalau kita nikmatin, setelah si ronggeng ini menghibur sang suami,
besok paginya itu dia dikasih hadiah sama istri-istri para pejabat itu ya. Enggak, ini mungkin aneh karena di zaman sekarang mana mungkin ada seorang pejabat yang ditemani oleh seorang wanita penghibur misalnya, lalu besoknya istrinya atau keluarganya si pejabat itu malah memberi hadiah pada si wanita penghibur karena sudah dianggap berhasil menghibur suaminya gitu ya. Yang ada malah dilabrak itu jadi pelakor gitu ya. Tapi itulah ya, itu adalah nilai-nilai yang terjadi di zaman dulu yang kita mungkin akan merasa nggak percaya kalau nggak ada yang membukukan seperti ini ya. Kita mungkin nggak akan apa namanya yakin kalau masa sih ada masih bisa begitu ya, tapi itulah yang terjadi di kehidupan masyarakat waktu lalu. Kok kita bisa tahu ya itulah karena dibukukan, karena cerita ini menceritakan beberapa hal yang terjadi dalam masyarakat kita ya, nilai-nilai yang mungkin belum banyak yang tahu ya. Nah, ini adalah 3 novel yang dijadikan contoh karya apa namanya yang bisa dianalisis ya. Nah, kita nikmati ceritanya. Sebenarnya novel bahasa Indonesia itu bukan novel-novel bahasa Indonesia, novel-novel Indonesia juga menarik ya. Novel sastra Indonesia itu menarik dan menyenangkan dan memberikan banyak manfaat buat kita kalau kita membacanya tentang apa namanya pencerahan, pengetahuan baru dan sebagainya ya. Bahkan pengetahuan tentang sebuah sejarah. Mungkin kamu nonton ngikutin pelajaran Pak Dendi mungkin agak-agak males karena kesannya hanya bercerita tentang sejarah. Tapi kalau kamu ngobrol sama Pak Dendi misalnya tentang sejarah itu sendiri dan kamu diceritakan dengan gaya bercerita bukan hanya membaca buku aja, pasti kamu akan tertarik dan lebih tertarik lagi ketika cerita kamu itu ditautkan sama hal-hal dramatis dalam sebuah novel ya, sebuah cerita gini ya. Nah, ini adalah penggalan dari Rongeng Duku Paruk dan Bumi Manusia. Silakan, saya mintanya sih sebenarnya kalian harusnya bisa membaca secara utuh ya. Kalian lagi di masa PSBB ini harusnya bisa membaca novel-novel secara utuh. Novel-novel itu memberi banyak pemahaman ya. Misalnya kalau kamu baca bukunya Ayu Tami tahun tentang masa-masa sebelum reformasi ya, masa Orde Baru ya, kamu bisa tahu beberapa hal yang mungkin terjadi di masyarakat di zaman itu, kenapa orang merasa perlu yang namanya revolusi dan sebagainya ya. Terus kamu bisa membaca bukunya Umar Khayyam yang Para Priai dan Jejak Langkah, bisa tahu tentang kehidupan era itu, bahkan kehidupan zaman-zaman masa pemberontakan Partai Komunis misalnya ya. Ya, hal-hal yang melatari itu dan yang terjadi di masa itu bisa kita lihat dari gambaran novel-novel tersebut ya. Atau juga misalnya kamu mau tahu kisah kehidupan bangsa kita di zaman dulu, kamu bisa buka buku-buku dari masa era-era era-era Balai Pustaka ya, tahun-tahun 20-an awal ya, 1900 awal. Lalu era tahun 30-an kamu bisa baca buku-buku Pujangga Baru ya. Nah, kalau misalnya kamu baca misalnya Salah Asuhan itu buku tahun 20-an ya, kamu bisa mendapatkan gambaran kehidupan Indonesia di tahun 20-an itu. Jadi kita nggak semata-mata kerja kita cuma perang-perang doang sebelum tahun 45, ternyata sebelum tahun 45 kehidupan di bangsa Indonesia itu ya hidup biasa aja. Cuma ya para pemimpin-pemimpinnya ya yang berkepentingan, birokrat-birokratnya ya orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia yang mendapat apa namanya pekerjaan-pekerjaan itu adalah orang-orang yang terpilih dan sebagainya ya. Jadi kita nggak cuma perang-perang doang di zaman dulu ya, tapi ada proses-proses kehidupan kebangsaan berbangsa juga yang terjadi ya di masa-masa yang lalu. Tahun 20-an bisa kamu baca di Salah Asuhan itu tentang bagaimana anak muda zaman itu hidup, bagaimana ketika anak muda bergaul, ternyata di zaman itu eranya orang main tenis bukan main futsal ya, nggak ada main futsal tahun 20-an ya. Lalu kamu masuk ke era Pujangga Baru misalnya di Layar Terkembang atau di novelnya Mara Rusli di Siti Nurbaya, kamu bisa tahu kehidupan di Padang di daerah Sumatera Barat di tahun 20-an 30-an ya, kehidupannya kayak apa ya, masalah-masalah adat-adat di zaman itu juga bisa kita lihat dari situ. Nah, itulah gunanya belajar membaca novel-novel
sastra Indonesia ya, bisa mengetahui beberapa hal yang terjadi dalam sejarah kehidupan kita. Oke, tugasmu tidak menganalisis lebih jauh dulu ya, tidak melakukan unsur kebahasaan dan sebagainya. Tugas minggu ini adalah saya minta kalian membaca novel sastra Indonesia. Silakan cari sebuah novel yang punya nilai sastra ya. Nilai sastra itu pastinya mengandung nilai sejarah dan kebudayaan yang nyata ya di bangsa Indonesia ya. Novel-novel yang tadi saya sebutkan dalam ulasan saya ini juga boleh kalian lakukan. Kalian bisa membeli dengan secara online kalau mau membeli ya. Kalau mau pinjam bisa pinjam. Dan kalau mau yang murah mungkin kalian bisa cari ya e-booknya. E-book atau elektronik booknya bisa dicari ya. Di Google mungkin kalau bisa kalian temukan silakan dicari. Dan selama seminggu ini tugas kalian adalah membaca novel sastra Indonesia satu, lalu silakan daftarkan unsur intrinsik novelnya ya. Jadi misalnya kamu baca Salah Asuhan, atau kamu baca Layar Terkembang, atau kamu baca Siti Nurbaya, Larung, Saman, Para Priai, Sri Sumara dan sebagainya. Setelah kamu baca selesai, tetap kamu buat analisis unsur intrinsiknya. Analisis unsur intrinsik sudah pernah kita lakukan di pembelajaran waktu kita ngomongin cerpen ya. Misalnya ya kalian harus mengulas lagi seperti itu, tokoh dalam cerita siapa, lalu siapa yang jahat, siapa yang baik, dan sebagainya ya. Alur atau plotnya bagaimana, latarnya di mana kejadian dalam novel tersebut, latar tempat, waktu dan suasananya bagaimana ya secara umum, lalu temanya tentang apa, amanatnya, pesan yang bisa kita gali dari sana ya, sudut pandangnya pakai orang pertama apa orang ketiga, gaya bahasanya, gaya bahasa resmi atau tidak resmi dan sebagainya. Silakan kalian analisis. Jadi itu nanti ditulis di kertas, difoto, dikirim ke saya ya. Yang namanya ringkasan nggak usah bukan menulis ulang halaman sampul buku novelnya yang di paling belakang, bukan ya, tapi kalian baca dulu secara utuh lalu tuliskan dalam sebuah halaman hal-hal penting yang menarik buat kalian jadikan bahan cerita lagi tentang hal itu. Misalnya kalau kalian disuruh menjelaskan cerita tentang itu, ya udah kan kalian bisa nyeritain dalam satu halaman aja bagian-bagian pentingnya apa, lalu analisislah unsur intrinsiknya, penokohan, alur, tema, latar dan sebagainya ya. Untuk apa itu unsur intrinsik bisa kalian lihat lagi di bukunya ya, atau di ringkasan materi kita yang minggu yang lalu ya. Oke, itu aja dari saya. Tugasnya adalah membaca sebuah novel dan melakukan analisis unsur intrinsik dan merangkum. Tugas saya berikan selama seminggu, silakan dikerjakan hingga minggu sampai hari Minggu nanti. Saya tunggu nanti hari Senin kita sudah melanjutkan pembelajaran berikutnya. Lalu untuk absen hari ini silakan tulis nama dan kelasmu di kolom komentar seperti biasa. Itu saja dari Bapak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kondisi kalian, jaga diri kalian, jangan kemana-mana, biar kita semuanya sehat-sehat dan kita terus berdoa agar masalah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali sekolah ya. Kalian tentu nggak mau kalian belajar di rumah seterusnya, apalagi kalian udah kelas 3 ya, ini tahun ketiga kalian ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Selamat membaca novel sastra Indonesia.